Amerika Serikat itu sudah 5 kali mengganti tenggat waktu. Jadi pertama kali tenggat waktu itu kan pada tanggal 21 Maret, lalu diganti lagi tanggal 24 Maret, diganti lagi 5 hari, lalu diganti lagi 26 Maret, diganti jadi 10 hari, tanggal 4 April, ganti lagi 48 jam, yang tadinya tanggal 6 jadi tanggal 7. Satu sisi Iran tuh kenapa nggak gubris, udah 5 kali gonta-ganti deadline gitu. Jadi deadline yang mana yang harus kita pegang, tuh saat. Kalau saya mau bergeser ke Mas Anton begitu ya, Mas Anton kan sejauh ini memang Iran tetap dengan sikapnya begitu ya, tetap menghadapi serangan-serangan Amerika Serikat, apalagi dengan ancaman kali ini diberikan tenggat waktu lagi di 7 April, apakah akan membuka Selat Hormuz itu ataukah tidak. Tapi sejauh ini kita melihat dengan sikap Iran yang begitu berani menghadapi Amerika Serikat begitu. Kenapa Iran begitu berani dan percaya diri menghadapi Amerika sejauh ini, Mas Anton? Ya, kalau misalnya lihat tenggat waktu, Amerika Serikat itu sudah 5 kali mengganti tenggat waktu. Jadi pertama kali tenggat waktu itu kan pada tanggal 21 Maret. Mereka mengancam memberikan deadline tanggal 48 jam, lalu diganti lagi tanggal 24 Maret, diganti lagi 5 hari, lalu diganti lagi 26 Maret, diganti menjadi 10 hari, tanggal 4 April, ganti lagi 48 jam, yang tadinya tanggal 6 jadi tanggal 7. Jadi kita masih menunggu apakah besok pagi jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, Amerika akan benar melakukan serangan atau tidak. Jadi satu sisi Iran tuh kenapa nggak gubris, udah 5 kali gonta-ganti deadline gitu. Jadi deadline yang mana yang harus kita pegang, itu satu. Kedua, bahwa ya perangnya sampai sekarang masih berlangsung gitu. Jadi bagi Iran apalagi yang mau itu, kami pemimpinnya sudah banyak yang dibunuh dan kami kuncinya cuma satu, kami ingin melakukan perlawanan gitu. Jadi ya silakan saja Amerika untuk melakukan serangan, yang penting kami sudah siap, dan itu yang ditunjukkan oleh Iran. Iran tidak pernah menunjukkan kegentaran sedikit pun. Apalagi misalnya kalau Amerika kan mengancam bahwa dia akan menghancurkan power plant gitu, pembangkit listrik, lalu juga menghancurkan jembatan sudah direalisasikan, tinggal power plant. Tapi jangan lupa Amerika Serikat itu beberapa kali sudah pernah menggunakan strategi menghancurkan pembangkit listrik. Perang Korea tahun 1950-an, lalu perang Vietnam, lalu perang Irak pertama, perang Teluk pertama. Apakah strategi itu berhasil? Jawabannya tidak. Satu, tidak menggentarkan, tidak melemahkan kekuatan lawan, gitu. Kedua, justru pihak lawan itu membangun kerjasama yang jauh lebih kuat dengan ally-nya. Dalam hal ini misalnya di perang perang Korea misalnya, bagaimana Korea Utara kemudian membangun kerjasama yang kuat dengan Cina dan Uni Soviet untuk membangun kemudian membangkit listrik daruratnya. Dan ketiga, yang justru terdampak adalah masyarakat, bukan pemimpin ataupun pemimpin perlawanannya. Jadi dengan kata lain, ini strategi usang gitu. Jadi mengancam itu strategi usang. Tadi benar yang dikatakan oleh Mbak Dina, bahwa satu, Anda harus melihat bahwa ketika kita bicara tentang power plant, apakah power plant-nya tersentralisasi atau tidak. Nah, Iran kan ceritanya beda. Jadi dengan kata lain, ancaman Trump ini itu tidak akan punya banyak dampak kepada Iran, kemudian mereka untuk mengendurkan perlawanan. Justru kenapa kemudian hari ini Iran sedikit unggul? Kenapa? Karena kemudian ada banyak negara yang mencoba mengupayakan perdamaian. Karena mereka tahu nih Iran ini nggak mundur sedikit pun. Amerika lah yang kemudian mencari cara nih bagaimana untuk kabur dari messy war ini. Itu Mbak Nanda. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya sudah disinggung juga oleh Mbak Dina apa yang disampaikan oleh Trump, bahwa narasinya adalah akan membuat Iran seperti neraka apabila tidak mengindahkan ancaman atau ultimatum dari Amerika Serikat untuk di tanggal 7 April ini. Tapi kalau misalkan Mas melihat, apa sih sekiranya memang yang akan terjadi nantinya jika memang ancaman ini tidak digubris lagi oleh Iran? Ya, satu ya namanya kalau dalam konteks negosiasi ada gertakan, ada ancaman gitu ya, itu adalah hal biasa bagaimana mereka untuk memaintain posisi ya. Itu satu. Kedua, kalau misalnya kita perhatikan postingan Trump itu ada kata praise be to God ya, yang pertama kali Trump gunakan gitu ya. Dan itu kan sebenarnya koreksi kalau saya salah, itu kan kalau kita Arabkan jadi alhamdulillah. Jarang-jarang nih Trump tiba-tiba sangat membangun sosok dia yang taat agama gitu ya. Itu diterbitkan ketika sedang Paskah dan dia sedang tidak di gereja gitu ya. Jadi ini kan menjadi menarik gitu postingannya. Apalagi kemudian Menteri Perang mereka Pete Hegseth juga kemudian menyitir ayat-ayat dari kitab suci, bagaimana bahwa perang ini adalah perang suci. Itu yang banyak ditentang oleh publik Amerika Serikat. Jadi bagi saya sih Iran sejauh ini tidak mendengarkan itu. Apakah memang jadi
bisa jadi yang jadi hal adalah bukan di Iran, karena selama ini ketika Iran diserang, mereka sudah merasakan penderitaan itu. Tapi kemudian kan Iran juga ingin melakukan serangan balasan untuk bahwa penderitaan jangan hanya dari saya, tapi justru juga di pihak mereka. Dan itu kan yang ditunjukkan oleh Iran, bagaimana kemudian dia menyerang fasilitas-fasilitas maupun juga aset-aset yang digunakan oleh militer Amerika Serikat di negara Teluk, dan juga kemudian melebar kepada aset-aset sipil. Dan dia juga sudah mengasih tahu silakan untuk keluar atau menjauh dari aset-aset yang digunakan oleh Amerika Serikat, baik itu fasilitas militer maupun fasilitas sipil. Dengan kata lain, jangan-jangan kalau memang Amerika berani kemudian untuk melakukan serangan, hell-nya itu bukan lagi di Iran, tapi kemudian di negara-negara kawasan, Mbak Nanda.